Seiring waktu berlalu, tangis tawari nafasku, hitam putih di hidupku, jalani takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian kelas 4 yang masih belajar dari rumah? Semangat ya, alhamdulillah. Jadi anak-anak sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk pada pelajaran kedua, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya termasuk pada rukun iman. Jika kita lihat, beriman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Sedangkan beriman kepada Rasulullah termasuk pada rukun iman yang keempat. Sekarang, mari kita pelajari bersama-sama beriman kepada Allah yang termasuk pada subpelajaran yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta. Allah menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Bahkan diri kita pun adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya lah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mengenal Allah? Yuk kita pelajari. Ada 3 cara untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah mengenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua melalui Al-Quran. Dan yang ketiga adalah melalui nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Sekarang kita pelajari mengenal Allah melalui alam semesta. Seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat kedua yang artinya, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Di bumi ini terdapat benda hidup dan benda mati. Bisakah anak-anak menyebutkan benda-benda hidup? Benda-benda hidup contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati contohnya adalah kursi, meja, pintu, bangunan, batu, dan lain sebagainya. Jika kita perhatikan, sebuah kursi adalah buatan manusia. Namun kita harus perhatikan juga bahwa manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahan dasar pembuatan kursi itu adalah kayu yang tidak bisa dihasilkan oleh manusia. Kayu berasal dari sebuah pohon, dan pohon tidak bisa ditumbuhkan oleh manusia, melainkan oleh Allah pemilik alam semesta ini. Jadi, kita bisa mengenal Allah dengan cara memperhatikan dan merenungkan alam semesta sebagai ciptaan Allah. Sekarang, mari kita pelajari mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang Muslim, kita harus mengimani isi Al-Quran. Untuk mengenal Allah, mari kita baca Quran Surat Al-An'am ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu.
Dalam ayat Al-Quran tersebut mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita semua. Allah adalah Maha Pencipta dan Maha Pemelihara, sehingga hanya kepada Allah lah kita menyembah. Selanjutnya kita akan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna berjumlah 99 nama. Dan kali ini kita akan mengenal 3 nama dari Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan manusia yang terbatas. Allah mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil apapun. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah. Semua perbuatan kita dilihat oleh Allah, baik itu perbuatan terpuji ataupun perbuatan tercela. Walaupun ada seorang manusia yang berbuat tercela dan ia menyembunyikannya, maka Allah tetap mengetahui apa yang ia lakukan, karena Allah Maha Melihat. Asmaul Husna yang kedua yang kita pelajari adalah Al-Adlu. Al-Adlu artinya Allah Maha Adil. Allah memandang semua manusia sama di hadapannya. Itu orang berkulit putih atau berkulit hitam, orang tua atau orang muda, orang miskin atau orang kaya, perempuan atau laki-laki, semua sama di hadapan Allah. Dan yang membedakannya adalah keimanan dan ketakwaan. Takwa adalah mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Sekarang kita pelajari Asmaul Husna yang ketiga, yaitu Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Di dunia ini tidak ada yang pantas untuk diagung-agungkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Allah Maha Agung, sehingga Allah tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun. Berbeda dengan manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Allah Maha Agung dengan segala ciptaannya yang luar biasa. Maka sepantasnya lah kita senantiasa mengagungkan Allah, memuji dan berzikir hanya kepada Allah. Selain itu, cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, anak-anak, semoga dengan kita mempelajari alam semesta, Al-Quran, dan Asmaul Husna, semakin pula kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin menambah keimanan kita kepadanya. Pelajaran kita kali ini sudah selesai. Alhamdulillah kita telah belajar bersama. Itu tugas kalian yang bisa kalian kerjakan dari rumah, yaitu 1. Buatlah rangkuman materi yang sudah kita pelajari dengan cara membuat peta konsep seperti ini. Sebutkan Asmaul Husnanya beserta artinya. Yang kedua, cara meneladaninya. Jadi seperti ini ya. Buatlah sekreasi mungkin, sebagus mungkin. Ada Al-Ahad, Al-Basir, Al-Azim, dan Al-Adl. Dikerjakan di buku gambar ya. Untuk yang kedua, buatlah video dialog dari salah satu Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Jadi seperti ini, kalau
nafasku, hitam putih di hidupku, jalani takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya.